Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiora Marsha Anindya Zaharsa. Saya dari kelas 10 akuntansi 1, absen 13. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Materi yang pertama yaitu interaksi sosial. Yang pertama, definisi interaksi sosial. Definisi interaksi sosial secara umum yaitu interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bereaksi. Akan ada timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. Lalu menurut Homans, interaksi sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Lalu menurut Shaw, interaksi sosial adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Lalu selanjutnya dari Thibault dan Kelly. Interaksi sosial merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Lalu menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Lalu menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok dengan kelompok. Lalu menurut Surjono S., interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Lalu yang keempat, ada dimensi waktu yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Lalu yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi sendiri memiliki beberapa komponen.
Yang pertama, pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Lalu yang kedua, penerima atau komunikan. Sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim atau komunikator. Lalu yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Lalu umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Lalu media. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Lalu selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif atau positif dan interaksi disosiatif atau negatif. Yang pertama, interaksi asosiatif atau positif. Pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang positif. Lalu akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak akan kehilangan kepribadiannya. Lalu selanjutnya asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Lalu akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Tadi, dalam bentuk interaksi asosiatif terdapat akomodasi. Nah, akomodasi tersebut memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Yang pertama yaitu coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Lalu yang kedua kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Ketiga, arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. Keempat, mediasi. Mediasi yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan-keputusan penyelesaian. Kelima, konsiliasi. Konsiliasi merupakan tindakan pertemuan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Lalu keenam, toleransi. Toleransi yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. Ketujuh, stalemate, yaitu terjadi ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Lalu yang terakhir, adjudikasi. Adjudikasi yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial asosiatif. Dapat dilihat pada gambar. Contoh-contoh interaksi asosiatif adalah sebagai berikut. Lalu, untuk bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif atau negatif. Pertama, persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Lalu kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersifat ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya membocorkan rahasia teman pada orang lain. Adapun perbuatan dalam bentuk kontravensi taktis contohnya
membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, menipu seseorang dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka, yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebab adanya perbedaan argumentasi membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang, bahkan melukai seseorang maupun kelompok itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya, ibu meminta tolong kepada Andi untuk menutup gorden setiap malam. Lalu yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya, guru menjelaskan materi di depan murid. Ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya, diskusi bersama antar beberapa UKM atau bisa juga berdiskusi antar kelompok dalam pelajaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama, simpati dan empati. Apa sih simpati dan empati itu? Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Sedangkan empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Lalu faktor yang kedua yaitu imitasi. Imitasi adalah peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku, maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Faktor selanjutnya yaitu sugesti dan identifikasi. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Lalu identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau ia idolakan. Terima kasih, sekian untuk materi interaksi sosial. Materi selanjutnya yaitu komunikasi sosial. Yang pertama adalah definisi komunikasi sosial. Secara umum, komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat atau informasi kepada pihak lain, supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Lalu menurut para ahli, yang pertama, Goldstein berpendapat bahwa komunikasi sosial merupakan keterampilan yang harus diambil pada individu yang menjalani interaksi dengan individu dalam interaksi dengan individu atau kelompok individu lainnya. Lalu menurut Oteng Sutisna, beliau berpendapat bahwa komunikasi sosial merupakan proses interaksi antara orang-orang atau kelompok sikap dan dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku orang dan kelompok dalam suatu organisasi. Hal ini banyak disebut juga sebagai pola komunikasi organisasi. Lalu menurut Fandi Tiptono dan Anastasia Diana, mereka berpendapat bahwa komunikasi sosial merupakan upaya untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, sehingga orang bisa memahami maksud yang disampaikan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pengiriman dari pengirim ke penerima menggunakan media tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi sosial. Ciri-ciri komunikasi sosial ada 4. Yang pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat. Lalu yang kedua, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak fisik. Yang ketiga, memiliki sebuah maksud dan tujuan yang jelas. Lalu yang terakhir adalah adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi sosial.
Jenis-jenis komunikasi sosial, yang pertama adalah komunikasi sosial langsung. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara pengirim dan penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. Lalu yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan. Jenis komunikasi ini biasanya dilakukan karena terkendala jarak dan sifat dari pesan yang disampaikan itu sendiri yang kurang sesuai jika disampaikan secara langsung. Selanjutnya yaitu secara verbal dan nonverbal. Secara verbal, komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya seperti ketika kita sedang berbicara atau bertukar pesan. Lalu secara nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi dan kecepatan berbicara. Contohnya adalah tertawa ketika ada hal yang lucu. Selanjutnya yaitu syarat-syarat komunikasi sosial. Syarat-syarat komunikasi sosial yaitu komunikator, komunikan, media, pesan, dan feedback atau umpan balik. Komunikator adalah pengirim atau pemberi informasi atau pesan kepada individu maupun kelompok lain. Komunikan adalah penerima pesan atau informasi dari seorang komunikator. Lalu media adalah fasilitator pesan yang berupa visual, verbal, nonverbal, lisan maupun tulisan. Lalu pesan adalah objek atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada individu atau kelompok lain. Lalu feedback atau umpan balik adalah efek atau dampak dari komunikan yang ditimbulkan oleh adanya pesan yang disampaikan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Lalu menurut sudut pandang komunikan, tujuan komunikasi sosial yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan secara sosial. Di antaranya yaitu mensosialisasikan peran dan norma-norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat kepada anggota masyarakat baru. Menciptakan konvensi atau kesepakatan bersama tentang kebijakan, menjadi penentang atau pendukung serta pengontrol perilaku terkait pengelolaan sumber daya ke dalam arah yang diinginkan. Lalu, tujuan secara individual, diantaranya yaitu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan nyaman dalam suatu masyarakat, mencapai keputusan dalam menentukan suatu hal dengan banyak pilihan, mengambil tindakan yang didasarkan pada informasi yang ada, serta berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan secara sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor komunikasi sosial. Faktor-faktor komunikasi sosial yang pertama yaitu pengetahuan. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata atau diksi untuk menyampaikan informasi, baik verbal maupun nonverbal kepada komunikan. Lalu faktor yang kedua yaitu perkembangan. Yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Faktor yang keempat yaitu peran dan hubungan. Misalnya komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Lalu faktor selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik bagi proses komunikasi. Lalu emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kegiatan tertentu. Lalu kondisi fisik. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi sosial. Lalu yang terakhir adalah jenis kelamin. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi sosial.
Bentuk komunikasi sosial yang pertama yaitu akomodasi. Komunikasi sosial dalam bentuk akomodasi ini merupakan komunikasi sosial yang disampaikan sesuai dengan keadaan atau situasi yang sedang berlangsung ketika informasi itu disampaikan kepada komunikan. Selanjutnya yaitu asosiatif atau kerjasama. Asosiatif atau kerjasama yaitu media atau alat yang digunakan agar dapat menjalin hubungan dengan individu atau kelompok lain yang sudah menerima pesan dari seorang komunikator. Lalu bentuk selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah hasil dari hubungan interaksi yang terjadi atau usai dilakukan antar individu maupun kelompok. Lalu bentuk yang terakhir yaitu disosiatif. Hampir sama dengan asosiatif yaitu bentuk komunikasi sosial yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antar individu maupun kelompok lain. Namun, pada bentuk disosiatif ini lebih menjurus pada bentuk komunikasi sosial yang terjadi dan sesuai dengan adat atau norma, juga aturan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu contoh komunikasi sosial. Contoh-contoh komunikasi sosial diantaranya menyapa orang lain, mendiskusikan sesuatu, terlibat dalam percakapan, bertukar pesan, mengomunikasikan sesuatu, memulai interaksi, bertelepon, melakukan kontak fisik, dan lain sebagainya. Sekian untuk materi komunikasi sosial. Materi yang selanjutnya yaitu sosialisasi sosial. Yang pertama adalah pengertian dari sosialisasi sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Sosialisasi sosial juga dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu pengertian menurut para ahli. Pertama, dari Charlotte Bahler. Menurut Charlotte Bahler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompok. Lalu menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga dari Edward S. Greenberg. Menurut Greenberg, pengertian sosialisasi sosial merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak dunia luar. Lalu yang keempat, menurut Martin Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Yang kelima, menurut Robert, pengertian sosialisasi sosial merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Lalu selanjutnya, menurut Carroll, pengertian sosialisasi sosial merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Lalu menurut Brush, pengertian sosialisasi sosial merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sosialisasi sosial. Jenis-jenis sosialisasi sosial yaitu ada dua,
Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami manusia. Terjadi dalam keluarga. Sosialisasi primer berlangsung sejak lahir hingga remaja, bahkan dewasa. Ini adalah proses di mana anak belajar bahasa dan keterampilan kognitif, menginternalisasi norma dan nilai. Lalu yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi sekunder dapat terjadi di lingkungan sebaya, sekolah, atau pekerjaan. Sosialisasi sekunder umumnya mengacu pada pelatihan sosial yang diterima oleh anak dalam pengaturan institusional atau formal dan berlanjut sepanjang sisa hidupnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sosialisasi sosial. Syarat-syarat sosialisasi sosial yaitu pertama, apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat, berupa nilai, norma, dan peran. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara mensosialisasikan. Lalu yang ketiga yaitu siapa yang mensosialisasikan. Entah itu institusi, media massa, individu, maupun kelompok. Selanjutnya, yaitu fungsi sosialisasi sosial. Fungsi sosialisasi sosial yang pertama adalah sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Lalu, yang kedua, sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan dalam sosialisasi sosial. Tahapan dalam sosialisasi sosial yang pertama yaitu tahap persiapan sejak lahir. Manusia dipersiapkan untuk tumbuh dan mengenal orang lain. Kedua, tahap meniru. Pada tahapan ini, seorang anak akan melakukan kegiatan meniru. Contohnya, seorang anak akan meniru kata minum menjadi mimi ketika masih balita. Kemudian kata tersebut semakin sempurna ketika anak tersebut beranjak dewasa. Lalu yang ketiga adalah tahap siap bertindak. Proses sosialisasi ini terjadi dalam lingkungan masyarakat dan teman anak yang sebaya. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami dan menyadari aturan yang berlaku di luar keluarga. Lalu, tahap penerimaan kolektif. Pada tahap ini, seseorang makin dewasa dan ditempatkan di lingkungan yang lebih luas. Contohnya, seorang remaja yang mengikuti Karang Taruna di lingkungan tempat tinggalnya. Pada tahap ini, anak akan mengetahui status dan peran penting dalam Karang Taruna. Misalnya ketua, sekretaris, dan anggota. Lalu selanjutnya yaitu faktor sosialisasi sosial. Faktor sosialisasi sosial yang pertama yaitu sifat dasar. Sifat dasar yaitu karakter, watak, dan sifat emosional yang diwariskan dari ayah ataupun ibu. Yang kedua yaitu lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal adalah lingkungan ketika anak masih dalam kandungan, di mana ketika masih dalam kandungan, anak akan mendapatkan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung contohnya seperti ibu hamil yang mengkonsumsi susu untuk mencerdaskan otak bayi, untuk mengajak komunikasi. Lalu tidak langsung seperti penyakit sang ibu yang dapat mempengaruhi sang bayi. Lalu faktor yang ketiga yaitu perbedaan individu. Misalnya, bentuk badan, warna kulit, warna mata, bentuk rambut, mental, emosional, maupun sosial. Lalu yang keempat yaitu lingkungan.
seperti lingkungan alam, kebudayaan, masyarakat, juga turut mempengaruhi proses sosialisasi. Lalu yang terakhir adalah motivasi. Motivasi yaitu kekuatan atau dorongan dari dalam individu yang menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu. Terima kasih, sekian untuk materi sosialisasi sosial. Materi selanjutnya yaitu institusi sosial. Yang pertama adalah definisi dari institusi sosial. Secara umum, institusi sosial yaitu norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Lalu definisi menurut para ahli. Pertama, dari Judson Erlandis, beliau mendefinisikan institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Lalu menurut Soejono Sukanto, institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Lalu menurut Mayor Pulak, institusi sosial adalah suatu sistem yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk mempertahankan nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Lalu menurut W. Hamilton, institusi sosial adalah cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat dan apabila melanggar, maka akan diberi sanksi. Selanjutnya yaitu fungsi dari institusi sosial. Fungsi institusi sosial yang pertama yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi arahan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah memberi pedoman kepada masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri institusi sosial. Ciri-ciri institusi sosial ada 4. Yang pertama, memiliki simbol. Yang kedua, memiliki suatu tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah syarat dari institusi sosial. Syarat institusi sosial ada 2. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Lalu yang kedua, kelompok seorang yang melakukan aktivitas bersama dan saling berhubungan. Lalu yang kelima adalah jenis. Jenis yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Jenis yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Jenis yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lalu jenis selanjutnya yaitu lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lalu lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukan serta pembagian kekuasaannya
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah tahap dalam institusi sosial. Pertama, norma cara. Norma cara menunjukkan pada suatu perbuatan, yaitu mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak. Contohnya, aturan cara makan, berbicara, berjalan, dan sebagainya. Kedua, norma kebiasaan atau Volkswagen. Norma cara akan terus berkembang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Volkswagen atau norma kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam setiap usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Norma kebiasaan dalam tahap berikutnya berubah menjadi norma tata kelakuan. Norma ini dapat mencerminkan sifat masyarakat yang bersangkutan, misalnya melanggar tata tertib sekolah. Lalu, norma adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang kekal dan makin mengikat dalam masyarakat merupakan cerminan dari pola kelakuan masyarakat fana menaikat anggotanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor institusi sosial. Faktor institusi sosial yang pertama adalah adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Terima kasih, sekian untuk materi institusi sosial. Materi yang terakhir adalah dinamika sosial. Pertama, yaitu definisi dinamika sosial. Definisi secara umum. Secara umum, dinamika sosial merupakan metode khusus yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berkembang, jelas serta mendalam. Dinamika sosial juga dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Lalu, definisi menurut para ahli. Yang pertama, William F. Cockburn. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. Lalu dari Kingsley Davis, beliau menyatakan bahwa dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Lalu, menurut Munandar Sulaiman, dinamika sosial adalah timbulnya dorongan perubahan sosial yang justru diawali dari organisasi sosial sebagai bentuk kontinuitas dan disorganisasi sosial yang mengakumulasi atas kekacauan dan kontrol sosial yang tidak efektif. Selanjutnya adalah ciri-ciri dinamika sosial. Ciri-ciri dinamika sosial yang pertama yaitu memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Lalu yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Lalu yang terakhir, berlandaskan norma. Selanjutnya yaitu fungsi dari dinamika sosial. Fungsi dinamika sosial yang pertama adalah membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan
di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan semua pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah. Lalu, yang keempat, menciptakan iklim demokratis di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar, sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. Selanjutnya adalah jenis-jenis dinamika sosial. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama yaitu pengendalian sosial atau pengawasan sosial, yaitu cara serta proses yang akan ditempuh oleh sekelompok orang dan masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, mobilitas sosial. Meliputi berbagai peristiwa sosial pada individu serta kelompok-kelompok bergerak dengan berpindah dari suatu lapisan sosial ke dalam lapisan sosial yang lainnya. Perpindahan ini mempunyai dua arah, yaitu ke atas serta ke bawah. Ketiga, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercela serta di luar batas toleransi. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, serta pola-pola dalam perilaku organisasi. Susunan-susunan dari lembaga kemasyarakatan serta lapisan masyarakat, kekuasaan berupa sebuah wewenang, interaksi sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu syarat. Syarat dari dinamika sosial yang pertama yaitu adanya interaksi. Kedua, adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Lalu yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat memimpin dan dapat menampung keinginan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dinamika sosial. Faktor-faktor dinamika sosial dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, ada penemuan baru, pertentangan atau konflik masyarakat, lalu adanya pemberontakan atau revolusi. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Contohnya seperti adanya suatu perubahan pada lingkungan alam, seperti bencana alam. Lalu adanya pengaruh yang diberikan kebudayaan lain, lalu seperti terjadinya sebuah perperangan. Yang ketujuh adalah aspek. Aspek-aspek dinamika sosial yaitu yang pertama, pola umum. Polanya merupakan perubahan yang terjadi secara umum dalam masyarakat. Dapat dicontohkan tingkat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam wilayah ibu kota. Kedua, sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah kesatuan sosial yang mempunyai kesamaan, meliputi pengelompokan dari masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, dan lain sebagainya. Contoh, seperti ketika seseorang melakukan perubahan yang lebih baik, maka akan berdampak pada lingkungannya. Lalu, tingkat perhitungan yang jelas. Dinamika sosial dinilai mampu memperkirakan serta memperhitungkan sebuah tren yang berkembang pada masa mendatang. Lalu, aspek selanjutnya yaitu tingkat keseimbangan. Tingkat keseimbangan merupakan aspek dinamika sosial yang berkaitan erat dari tingkat keseimbangan itu sendiri. Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan pola umum yang umumnya dirumuskan dari titik keseimbangannya. Sebagai contoh,
yaitu pada kebijakan dalam migrasi yang dapat diimplementasikan saat menutupi defisit dari jumlah penduduk negara untuk menghindari perekonomian kolaps. Selanjutnya adalah tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial. Aspek tuntutan dalam penekanan terhadap proses dari perubahan meliputi tindakan yang akan berkelanjutan pada proses sosial. Aspek dari tuntutan serta penekanan ini yang memperhatikan dengan jelas serta seksama dari kemunculan hubungan dari sebab akibat perubahan yang beragam dari tingkatan, dari skala yang kecil sampai skala besar. Terima kasih. Sekian untuk materi dinamika sosial. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.